Halo, selamat ketemu lagi dengan Mat Budi. Apa kabar? Moga-moga tetap semangat belajar matematik ya. Kita belajar matematik SMP kelas 7 semester 1 tentang bandingkan bilangan bulat. Sebetulnya nggak cuma bilangan bulat ya, semua bilangan nanti di sini. Coba kita lihat. Kita bandingkan bilangan bulat positif jam. Jadi di dunia ini ada standarnya banyak. Salah satu yaitu namanya jam Greenwich Meridian Time. Jadi itu di Greenwich, kalau sebelah kanan atau sebelah timur dari Greenwich itu ada pembagiannya. Dari Greenwich itu ditambah 1, ditambah 2 dan sebagainya. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau yang sebelah barat dikurangi ya. Di Indonesia itu GMT plus 7, ada GMT plus 8, ada GMT plus 9. Indonesia bagian barat itu GMT plus 7. Nah, contohnya ini. Kalau jam 6 Greenwich Mean Time di Indonesia bagian barat jam berapa ya? Jam 6 berarti tambah 7 jam 13.00 atau jam 1 siang. Jadi 6 GMT di waktu Indonesia bagian barat, yaitu di Sumatera, di Jawa, di bagian barat Kalimantan, itu jam 1 siang. Kemudian kalau di timur Kalimantan sama di Sulawesi, jam 2 siang. Betul. Nah, kalau di Papua, di daerah Maluku ya, jam berapa? Jam 3 siang, betul. Anda benar. Nah, itulah kita lihat bagaimana penggunaan bilangan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita lihat jam. Nah, kita kan tahu ada bilangan bulat positif, ada lagi bilangan bulat negatif. Nah, ini contohnya termometer. Termometer ada Fahrenheit, ada Celsius. Di kiri itu kita lihat Celsius saja deh, satu aja contoh. Itu tanda merah di ujungnya sekitar berapa? Ya, betul, min 30 Celsius. Itulah contoh bilangan bulat negatif. Nah, yang kanan itu termometer menunjukkan berapa ya Celsius? Oh, 27, betul. Itu bilangan bulat positif. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif itu adalah di termometer. Biasanya kalau 0 derajat Celcius artinya sama dengan titik beku ya. Kalau min 30 berarti min 30 di bawah titik beku. Waduh, dingin sekali ya. Kalau 27 positif itu 27 di atas titik beku. Ya, 27 itu kurang lebih sama dengan kita kalau keluar. Tapi masih agak dingin ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kemudian kita bicara tentang bilangan pecahan. Nah, kalau ada contoh yang di kiri itu ada kue tart. Waduh, oranye. Ada itu apa ya? Strawberry atau apa ya? Kalau dibagi 5, ada bapak, ada ibu, kita kakak beradik ada 3 orang. Ya, supaya adil dibagi 5. Masing-masing dapat berapa? 1 dari 5. Nah, disebut 1/5. Kemudian tiba-tiba karena papahnya itu sudah kenyang, dia bilang, nggak apa-apa lah supaya dapat bagian lebih besar, saya nggak usah ikut. Jadi mama sama kakak beradik 3 orang. 3 orang bersaudara maksudnya. Jadi dibagi 4. Jadi masing-masing dapat berapa? 1/4. Nah, 1/5 dengan 1/4 besar mana? 1/4 tentu. Karena yang satu roti dibagi 5, satu lagi dibagi 4. Tentu yang lebih besar itu 1/4. Bagaimana menentukannya? Nanti kita lihat di tempat lain. Mungkin di pelajaran berikutnya. Nah, kita sekarang membandingkan angka besar. Ada yang minat mau naik gunung nggak?
Nah, ini adalah dua contoh puncak gunung yang tertinggi. Ada namanya Seven Summit. Ada 7 puncak tertinggi. Yang paling tinggi ya di sebelah kanan itu Himalaya Nepal. Yang kiri itu saya lupa nomor berapa ya. Budi lupa. Tapi kalau kita lihat bahwa tingginya berapa nih? Yang Himalaya itu 29.035 feet atau kaki. Kalau yang Kilimanjaro yang Tanzania itu 19.340 feet atau kaki. Besar yang mana? Lihat aja angka depannya yang ini. 29 sama 19. 2 sama 1. Besar mana? Ya 29. Jadi 29.035 feet itu lebih besar angkanya dibandingkan 19.340 feet. Itu aja mudahnya. Oke. Nah, sekarang kita membandingkan atau lihat bilangan rasional atau bilangan irasional. Ini rumus apakah dipelajari apa enggak? Nanti di pembahasan berikutnya lah, atau mungkin di kelas yang lebih tinggi ya. Ini Pitagoras, A, B, C. Ada rumusnya dalam tanda akar. Nah, contohnya itu yang di tengah, itu kalau di AB itu 8 cm, CB itu 6 cm, AC berapa? Kalau dihitung dengan rumus di sebelah, itu AC sebesar 10. Langsung aja Matpu dikasih tahu. 10 itu bilangan bulat. 10 itu bilangan 1086 itu bilangan asli, setuju. Termasuk bilangan cacah, termasuk bilangan rasional. Rasional di pelajaran atau YouTube sebelumnya itu bisa dinyatakan dalam pembilang dan penyebut. Nah, kemudian yang sebelah paling kanan itu adalah gambar segitiga juga. Yang satu dengan rumus di kiri, ternyata AB yang miring itu akar 2. Akar 2 bulat bukan? Waduh, susah pakai kalkulator. Tapi kan kalau di sekolah belum boleh pakai kalkulator. Jadi akar 2 itu karena tidak bisa dinyatakan dengan angka bulat atau rasional, itu disebut bilangan irasional. Nah, inilah contohnya bilangan rasional dan bilangan irasional di segitiga. Demikian Matbudi berbagi tentang bilangan. Salam. Belajar matematik terus ya, tanpa henti. Ciao.